Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Diawali dengan sepasang kekasih bernama Denny dan Becky sedang menaiki sebuah tebing yang sangat tinggi. Mereka berdua cukup kesulitan dalam menaiki tebing tersebut, khususnya si Becky. Si Denny yang melihat Becky sangat kesulitan, ia lalu memberinya semangat dan menyuruh Becky untuk menggapai tangannya. Berkat semangat dari Ayang, Becky pun melompat dan berhasil ditangkap. Saat Danny dan Becky berciuman, mereka diteriaki oleh Hunter yang ternyata itu teman mereka sendiri. Becky mengatakan kepada Hunter untuk hati-hati karena banyak batu yang rapuh. Ketika Danny ingin memasang tali di sebuah lubang, ia dikagetkan oleh seekor burung yang tiba-tiba keluar dan hal itu pun membuat ia terjatuh. Melihat Danny terjatuh, si Becky sangat panik. Danny sempat meminta Becky untuk melepaskan tali yang ada padanya, agar ia bisa menggapai tebing. Hunter pun tak tinggal diam. Ia mencoba untuk menolong Danny, namun sayangnya tali yang ada pada Danny pun terlepas. Dan film pun dimulai. Cerita berpindah ke 51 minggu kemudian. Pada malam hari terlihat Becky sedang ada di bar. Becky yang ditinggal mati kekasihnya merasa sangat frustasi. Becky seakan tidak bisa menerima kenyataan karena ia terus mencoba menelpon Danny yang jelas-jelas sudah meninggal. Ketika Becky hendak pulang, ia bertemu dengan ayahnya. Entah kenapa di sini Becky terlihat membenci ayahnya, padahal ayahnya ini sangat menyayanginya. Ayahnya khawatir dengan keadaan Becky karena tidak pernah mengangkat telepon darinya. Bahkan ayahnya sempat memberikan nasihat kepada Becky untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Namun Becky menganggap ayahnya tidak mengerti dengan keadaannya, lalu ia meninggalkan ayahnya pergi. Sesampainya di rumah, Becky masih saja mencoba menghubungi Danny. Merasa tidak ada jawaban, Becky pun semakin stres dan ia sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat. Untungnya hal itu tak sempat terjadi karena tiba-tiba sahabatnya yang bernama Hunter datang ke rumahnya. Kedatangan Hunter ke sini ternyata karena beberapa minggu yang lalu ayahnya Becky menelpon dan memintanya untuk menghibur Becky. Selain itu, ia mempunyai rencana untuk menaiki sebuah menara yang jauhnya sekitar 6 jam dari kota mereka. Ia pun berniat mengajak Becky. Tetapi Becky menolak karena ia masih sangat trauma dengan kejadian yang menimpa Danny. Keesokan paginya, Becky yang baru bangun tiba-tiba memandangi foto dirinya bersama Danny. Becky pun teringat dengan kata-kata Danny yang mengatakan jika kau takut mati, maka jangan takut untuk hidup. Lalu setelahnya, ia pergi menemui Hunter dan mengatakan ia bersedia menerima ajakannya. Seminggu kemudian, mereka pun berangkat. Sewaktu di perjalanan, Becky terlihat sedang asik menonton video lamanya yang ada di ponsel Hunter. Becky juga sempat melihat foto Hunter yang seperti dipeluk oleh laki-laki. Ia mengira itu adalah pacar Hunter, namun Hunter mengatakan itu hanya temannya dan foto itu sudah lama sekali. Hari pun mulai malam, mereka memutuskan untuk singgah ke sebuah resto dan menginap di sana. Becky baru mengetahui bahwa pekerjaan si Hunter sekarang adalah seorang YouTuber. Becky yang merasa baterai HP-nya mulai lemah, ia lalu memanggil seorang pelayan untuk meminta stop kontak. Namun pelayan ini mengatakan di sini tidak menyediakannya. Hunter sempat bertanya apakah pelayan tersebut tahu di mana menara TV B67 karena mereka tidak bisa menemukannya di map. Pelayan tersebut mengatakan kalian tidak perlu map, kalian hanya perlu menuju ke lampu merah yang ada di luar sana. Merasa tak dapat stop kontak, Hunter lalu mencoba mencolokkan charger ponsel Becky ke aliran listrik yang ada pada lampu. Dan hal itu pun berhasil. Keesokan harinya, mereka siap untuk berangkat. Hunter yang seorang YouTuber itu pun mulai merekam kegiatannya bersama Becky. Hunter mengatakan mereka berdua akan menaiki sebuah menara yang tingginya sekitar 2000 kaki. Karena keasikan merekam sebuah video, mereka hampir saja ditabrak sebuah truk.
Di sini terlihat mereka tidak bisa langsung memarkirkan mobilnya dekat dengan menara, padahal jaraknya masih sekitar 3 km lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Sesampainya mereka di depan menara, si Becky tiba-tiba ketakutan dan gemetar. Ia merasa tidak yakin bisa menaiki menara tersebut. Hunter yang melihat hal itu, ia lalu memberikan semangat dan motivasi bahwa Becky pasti bisa melawan rasa takutnya. Menara ini terlihat sudah mulai rapuh. Bahkan si Becky sempat ingin terjatuh. Dengan rasa takut, Becky terus menaiki menara tersebut. Mereka juga sudah berhasil menaiki separuh dari tinggi menara. Untuk menaiki puncak menara, ternyata mereka harus menaiki tangga luar lagi yang tingginya sekitar 600 meter. Karena merasa sudah naik sangat tinggi, si Becky kembali takut dan ragu untuk tetap terus naik. Perlahan tapi pasti, Becky terus mencoba untuk naik. Sesampainya di puncak menara, mereka merasa sangat gembira. Hunter kembali merekam kegiatannya. Kali ini ia melakukan aksi yang sangat ekstrim, yaitu dengan bergantung di atas menara hanya menggunakan tangannya. Setelah sudah merasa puas di atas menara, mereka akhirnya ingin turun. Hunter menyuruh Becky untuk turun lebih dulu. Dengan sangat hati-hati, Becky pun mulai turun. Sialnya, tangga yang dipijaknya malah lepas. Melihat si Becky terjatuh, dengan sekuat tenaga, Hunter mencoba menarik Becky. Beberapa menit kemudian, mereka mencoba untuk turun lagi, tapi mereka tidak menyadari bahwa tangganya sudah tidak ada. Becky langsung mengambil ponselnya untuk meminta pertolongan, namun karena ia berada terlalu tinggi, teleponnya pun tidak memiliki sinyal. Tiba-tiba di sini mereka menemukan sebuah teropong dan pistol suar. Becky dan Hunter berencana untuk melemparkan salah satu ponsel dari mereka. Agar ponsel yang dilempar tidak pecah, mereka membungkusnya dengan sepatu. Merasa hal itu tak cukup kuat, si Becky pun menyuruh Hunter untuk melepas BH-nya untuk dijadikan sebagai pelindung. Tak lama kemudian, mereka melihat ada seorang pria yang mendekati menara bersama anjingnya. Mereka pun langsung berteriak meminta tolong. Becky juga melemparkan sepatunya agar si pria tadi melihatnya. Sebenarnya pria itu sempat melihat sepatu Becky, namun karena ia tidak melihat ke atas, ia pun tak terlalu menghiraukannya. Becky juga ingin menembakkan pistol suar agar si pria tadi dapat melihatnya, namun Hunter melarangnya karena itu hanya sia-sia. Terlihat pria tadi ternyata sedang camping bersama temannya. Ketika hari mulai malam, mereka bersiap untuk menembakkan pistol suarnya, berharap si pria bersama temannya tadi dapat melihat dan menolong mereka. Tetapi bukannya pria tadi menolong, malah mereka mencuri mobil si Hunter. Becky yang melihat tato 143 di kaki Hunter lalu menanyakannya, ada apa hubungan Hunter dengan Danny? Karena angka tersebut sering diucapkan Danny kepada Becky sewaktu masih hidup. Hunter pun mengakui bahwa ia pernah berhubungan dengan Danny selama 4 bulan, dan Hunter pun sangat menyesalinya. Hari sudah mulai siang, mereka masih saja membicarakan masalah hubungan perselingkuhan Danny dengan Hunter. Dehidrasi mulai mereka rasakan, lalu kemudian si Hunter mencoba untuk mengambil minuman di dalam tas yang tersangkut di bawah. Hunter cukup kesulitan untuk mengambil tas tersebut dikarenakan tali yang ia punya tak cukup panjang, tapi bukan Hunter namanya jika tidak bisa mengambil tas tersebut. Hunter mulai kebingungan bagaimana ia bisa untuk naik kembali. Ia mencoba menggapai tali yang digunakannya untuk turun tadi, namun tangannya tak sampai. Akhirnya Hunter menggunakan tongsisnya untuk menggapai tali tersebut. Setelah tas tersebut berhasil tersangkut, dengan gilanya si Hunter melompatinya. Becky yang melihat hal itu, ia lalu langsung menarik tali tersebut. Saat Hunter sudah mau sampai ke atas, ia malah tergelincir dan jatuh. Tapi untungnya Hunter masih bisa selamat. Becky pun kembali menarik Hunter dengan sekuat tenaga.
Mereka mencoba menggunakan sebuah drone untuk meminta bantuan. Karena jarak mereka terlalu jauh dengan permukiman, drone tersebut pun kehabisan baterai. Terpaksa mereka membatalkan rencana tersebut. Becky sudah kehabisan akal dan mulai menyerah dengan keadaan, tetapi tidak dengan Hunter yang selalu optimis bahwa mereka pasti bisa pulang. Hari pun mulai malam, dan ini adalah malam kedua mereka di menara tersebut. Terlihat si Becky mengalami mimpi buruk tentang Hunter. Becky baru sadar kalau menara tersebut terdapat aliran listrik. Ia pun lalu mencoba trik yang pernah diajarkan Hunter pada waktu di resto untuk mengisi baterai drone yang mereka miliki. Keesokan paginya, Becky mulai menaiki tiang menara yang tingginya 30 kaki itu. Perjuangannya pun tak sia-sia. Becky berhasil mencarger drone-nya. Setelah mengisi penuh drone tersebut, Becky kembali menerbangkan drone-nya. Namun sialnya, saat drone itu hampir sampai di tempat yang dituju, drone tersebut tertabrak oleh sebuah mobil. Becky berpikir masih punya satu harapan, yaitu dengan melempar ponsel miliknya untuk mengirim pesan. Becky pun meminta sepatu Hunter untuk dijadikan cover. Namun Hunter mengatakan ia tidak bisa memberikannya karena sepatunya ada di bawah sana. Ternyata sebenarnya si Hunter ini sudah meninggal saat ia terjatuh siang itu. Singkat cerita, Becky memasukkan ponsel ke perut Hunter, berharap ponselnya tidak hancur saat dijatuhkan dan berhasil mengirim pesan. Setelah beberapa jam kemudian, ayahnya Becky pun datang. Terlihat di sekitar menara juga sudah banyak para petugas kepolisian. Ayahnya Becky sempat mengira kalau Becky sudah meninggal, padahal itu adalah mayat dari si Hunter. Tak lama kemudian, Becky datang sambil memeluk ayahnya dan film pun berakhir.